Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Radio Saudi Internasional siaran bahasa Indonesia dengan acara Al-Mamlakah fi Uyunin Akharin, tamu-tamu Arab Saudi. Sudah dengar, kami hadirkan tamu yang istimewa hari ini di Hotel Holiday Jeddah. Kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kenalkan nama Bapak dan dalam rangka kedatangan di Saudi. Silakan. Saya Al-Fajir Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Saya datang dari Indonesia bersama keluarga untuk menunaikan ibadah umrah dan ziarah ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota suci Al-Madinatul Munawwarah. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah mendengar nama Habib Rizik, dan saat ini memang sangat penting berita dari Indonesia. Silakan diberikan oleh-oleh untuk Radio Saudi Internasional Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih kepada Radio Saudi Internasional dalam bahasa Indonesia ini. Saya gembira sekali bertemu dengan Pak Imran. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa lebih menjalin yaitu ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita, dan kepada seluruh pendengar daripada Radio Saudi Internasional, khususnya mereka yang berasal dari Indonesia, untuk selalu punya kepedulian terhadap situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Dan saya berikan kabar gembira, saat ini di Indonesia umat Islam dari berbagai macam kalangan, berbagai macam golongan, alhamdulillah mulai punya kesadaran yang sangat tinggi untuk berjuang bersama, untuk bersatu, untuk bersaudara. Dan semoga ini bisa terus kita pupuk untuk kita tumbuh suburkan, agar ke depan ini bisa menjadi manfaat untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan NKRI. Masya Allah. Ini Radio Saudi Internasional Bahasa Indonesia ini pada umumnya adalah untuk misi dakwah. Ya. Tentu dakwah ini bukan hanya di Saudi saja, di ujung dunia pun. Gimana dakwah Islamiyah di Indonesia? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa medan juang Islam itu ada 3. Yang pertama adalah dakwah, yang kedua adalah hizbah, dan yang ketiga adalah jihad. Nah, ketiga medan ini sangat penting untuk diisi oleh para ahlinya dan untuk selalu sinergi. Nah, dakwah sebagaimana kita ketahui bahwa dakwah itu kan dari kata da'a yad'u dakwatan, artinya kan mengajak. Yang namanya mengajak kan mesti santun, ramah, simpatik, menarik, tidak boleh kasar, tidak boleh bengis. Nah, itu harus dilaksanakan oleh para ahlinya. Nah, tapi jangan lupa di sana juga ada medan hizbah. Hizbah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau disebut amar ma'ruf dari kata amaro ya'muru amron, itu artinya nyuruh, memerintahkan. Nah, kalau memerintahkan ranahnya sudah tegas. Namanya perintah tegas. Perintah kalau tidak tegas nanti tidak dipatuhi. Apalagi nahi munkar, mencegah kemunkaran, harus lebih tegas lagi. Sementara yang ketiga adalah medan jihad. Nah, medan jihad ini ya tentu membutuhkan keberanian karena medannya sangat keras. Tidak setiap orang mampu untuk melakukannya. Jadi biarkanlah umat Islam berjuang di masing-masing medan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kan juga tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mampu berdakwah dengan santun, dengan lembut, dengan ramah, dengan simpatik. Tapi dia tidak mampu untuk melakukan hizbah, apalagi jihad. Nggak apa-apa, teruskan dia punya dakwahnya. Mereka bisa berdakwah dengan membuka majelis taklim, membuka pesantren, membuka kitab, mengajar umat. Itu kan juga dakwah yang luar biasa. Nah, sementara ada lagi kelompok umat Islam yang mampu melakukan hizbah, seperti kelompok generasi muda kita nih, yang punya keberanian, yang punya tenaga. Tapi mungkin kalau bicara dakwah belum mampu. Mungkin belum mampu kalau bicara dakwah. Nah, nggak apa-apa, teruskan aja mereka punya hizbahnya. Yang penting dalam berhizbah mereka tetap berpedoman kepada fatwa para ulama agar tidak salah jalan.
Dan sementara di bagian dunia lain ada saudara-saudara kita yang memang sudah masuk ke dalam dunia jihad seperti di Palestina. Untuk menghadapi peluru Israel nggak bisa dengan dakwah, nggak bisa dengan senyuman, tapi harus dengan perlawanan. Nah, maka itu kita katakan tadi, ketiga medan ini harus diisi oleh para ahlinya dan harus sinergi. Insya Allah kita akan mencapai kejayaan. Termasuk di Saudi, begitu juga di Indonesia. Baru-baru ini kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia. Gimana respon masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia, dan apa yang bisa dipetik dari kunjungan Raja Salman ke Indonesia? Ya, pertama saya mau sampaikan di sini bahwa respon umat Islam di Indonesia atas kedatangan Raja Salman itu sangat antusias. Bahkan menariknya bukan hanya masyarakat yang selama ini mendukung aksi 212, aksi bela Islam. Bahkan dari kelompok mereka yang selama ini punya slogan-slogan yang kadang-kadang terdengar rasis, fasis, bahkan terdengar ada anti Arab dan seterusnya, justru ikut berebut selfie dengan Raja Salman. Nah, artinya di sini antusias itu nggak bisa dibendung. Yang pro maupun kontra akhirnya tidak terbendung, mereka semua ikut menyambut kedatangan Raja Salman. Itu pertama. Yang kedua, kita bersyukur dengan kedatangan Raja Salman tadi. Bersyukur dalam hal kita tidak bicara soal materi yang dibantukan ke Indonesia. Kita tidak bicara soal kecil besarnya investasi yang ditanamkan di Indonesia. Tapi ada nilai psikologis yang luar biasa. Satu, pada kondisi di mana umat Islam sedang bersatu, sedang bahu-membahu untuk membela Al-Quran, untuk melawan penista agama, yang tanda kutip, penista agama kan dilindungi oleh rezim penguasa saat ini. Nah, kedatangan Raja Salman itu memberikan spirit kepada umat Islam untuk lebih bersatu, lebih semangat untuk memperjuangkan pembelaan terhadap Al-Quran. Yang kedua, dalam situasi kondisi ekonomi di Indonesia, di mana pemerintah mulai berkiblat kepada negara komunis Cina. Ini kan juga menimbulkan keresahan di kalangan para ulama. Nah, dengan kedatangan Raja Salman ke Saudi memulai investasi, ya kita berharap hari ini investasi Raja Salman atau Saudi ini sudah mencapai 87 triliun rupiah. Mudah-mudahan ke depan akan bertambah, Itu tergantung bagaimana pemerintah Indonesia mengelola investasi tersebut. Nah, ini kan kalau bicara investasi kan modalnya kan kepercayaan antara kedua belah pihak. Nah, kalau pemerintah Indonesia mengelola investasi Raja Salman yang bernilai 87 triliun itu dengan sangat baik, tentu akan mendorong pemerintah Saudi untuk menanamkan investasi yang lebih besar. Bahkan bisa menarik investor-investor di seluruh negara Arab, bukan Saudi saja, dari Qatar, dari Emirat dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi obat buat kita. Artinya obat ini bisa menjadi penyeimbang. Jangan sampai Indonesia ini ekonominya dijajah oleh kapitalis Amerika dan sekutunya, atau dijajah oleh negara-negara komunis seperti Rusia dan Cina. Kita tidak anti kerjasama dengan asing. Selama ini Indonesia mau kerjasama dengan Amerika, mau kerjasama dengan Cina, kita welcome saja. Tapi dengan syarat jangan sistem daripada ekonomi, apalagi sistem politik mereka diadopsi untuk diterapkan di Indonesia. Itu yang kita tolak. Jadi kerjasama ekonomi dengan dunia manapun kan boleh saja. Kerjasama ekonomi dengan Amerika ataupun Cina kan boleh saja. Tapi jangan sampai kerjasama itu menjadi jalan bagi kaum neolit, baik neolit kapitalis maupun neolit sosialis, untuk mencengkeramkan pupuk penjajahan ekonominya di Indonesia. Nah, itu yang kita tidak mau. Maka itu kedatangan Raja Salman ini membuka wacana baru, harapan baru, supaya ke depan ini Indonesia tidak lagi berkiblat kepada negara-negara yang justru ingin menghancurkan ekonomi kita. Yang ketiga, ada informasi kepada masyarakat, karena dari Indonesia kan Raja Salman kemarin ini ke Cina juga. Kemudian di Cina kan menanamkan investasi lebih dari 700 triliun. Artinya ini kan ada isyarat buat bangsa Indonesia. Mengapain bangsa Indonesia ngemis-ngemis kepada negeri Cina komunis? Orang Cina komunisnya sendiri utang kok ke negara Islam Arab sini. Nah, ini kan pesan luar biasa. Seolah-olah Raja Salman ini mengatakan kau jangan bergantung kepada negara komunis. Jalin aja hubungan dengan sesama negara Islam. Negara Islam mampu memberikan investasi yang jauh lebih besar
dibandingkan investasi yang diberikan oleh Cina, oleh Amerika dan lain sebagainya. Wong Amerika sendiri ngutang sama Saudi kok. Ini Beb, ada yang lebih penting lagi karena Raja Salman pada waktu di Indonesia menebarkan al-Islam wasatiyah, Ya, bukan hulu. betul. Artinya tidak teroris, tidak Islamofobia. Bagaimana respon dari Majelis Ulama sendiri? Nah, justru apa yang dicanangkan oleh Raja Salman tersebut itu merupakan suara seluruh ulama kaum muslimin dunia. Karena pada prinsipnya kan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah menjunjung tinggi prinsip aswaja. Prinsip aswaja itu kan satu, tawazun, menjaga keseimbangan. Tawassut, selalu ada di pertengahan. Kemudian jangan lupa al-insaf, jangan selalu netral, tidak berpihak kalau ada pertikaian di antara sesama sahabat. Nah, kemudian sahabat sesama muslim ya, maksudnya. Kemudian yang keempat, jangan lupa juga tidak selalu bersikap adil. Kepada musuh aja mesti adil, apalagi kepada sesama kawan. Itu kan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang disampaikan oleh Raja Salman tentang prinsip Islam wasatiyah ini merupakan, boleh dikatakan ijma semua ulama dari dulu sampai hari ini. Hanya memang ada kelompok-kelompok sempalan yang mengatasnamakan Islam, nah kemudian melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kita sangat mendukung. Dan apa yang disampaikan oleh Raja Salman di Indonesia bukan hanya disambut oleh Majelis Ulama, tapi juga disambut oleh Nahdlatul Ulama, disambut juga oleh Muhammadiyah, disambut juga oleh seluruh ormas-ormas Islam yang ada. Nah, jadi artinya apa yang beliau sampaikan itu justru itu yang kita perjuangkan selama ini. Nah, kita buktikan. Jadi kita ini bangsa Indonesia membuktikannya bukan hanya dengan teori. Kita buktikan, bayangkan pada aksi 212 hampir 8 juta umat Islam berkumpul di Jakarta untuk membela Al-Quran yang dinistakan oleh seorang non-muslim. Tapi yang terjadi apa? Walaupun mereka datang untuk bela Quran karena marah Qurannya dihina, tapi tidak ada satu non-muslim pun yang diganggu. Jangankan non-muslim yang diganggu, rumput-rumput pun tidak ada yang diinjak. Nah, jadi artinya kan umat Islam Indonesia ini kan sudah menunjukkan kedewasaan, sudah menunjukkan wasatiyahnya. Nah, jadi bukan lagi dalam teori ya, tapi dalam praktek. Bahkan pada saat aksi ada sepasang pengantin dari non-muslim yang ingin ke gereja, tapi dia bingung, turun dari mobil dia bingung mau jalan kemana, jutaan orang kumpul, dia nggak punya jalan. Akhirnya dibuka oleh umat Islam jalan. Sebagian membantu membersihkan jalan, jangan sampai gaun pengantinnya kotor. Kemudian bahkan ada yang angkat itu gaun pengantin panjang itu, jangan sampai menyeret kotoran yang ada di aspal, sampai mereka aman masuk ke gereja dan mereka menikah. Artinya di sini aksi 212 yang digelar oleh umat Islam di Indonesia membuktikan di mata dunia tentang wasatiyah Islam, tentang indahnya Islam, tolerannya Islam, bagusnya Islam, rahmanya Islam, rahmatnya Islam secara praktek di lapangan, bukan lagi teori. Nah, maka itu saya sudah sampaikan ke pemerintah Indonesia, mestinya pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden dan seluruh jajaran kabinetnya memanfaatkan energi 212 tersebut untuk dirangkul, ya kan, untuk dirangkul dan digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, jadi jangan aksi 212 itu dicurigai, difitnah, katanya anti toleransi, anti NKRI, anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya curiga ada kelompok-kelompok yang memang tidak suka Indonesia aman, Indonesia damai. Ini memberikan masukan yang tidak benar ke telinga presiden. Ini yang memberikan masukan tidak benar ke istana. Nah, sehingga akhirnya terjadi kesalahpahaman antara ulama dan umara. Nah, karena itu untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini tidak ada jalan lain. Presiden dan seluruh jajaran kabinetnya harus terbuka untuk dialog dengan habaib, dengan ulama, dengan kiai, dengan pimpinan-pimpinan GNPF MUI. Nah, biarkan nanti Majelis Ulama Indonesia yang bisa menjembatani, menjadi jembatan antara ulama dan umara supaya duduk bareng. Yuk kita selesaikan persoalan bangsa kita secara musyawarah. Karena Indonesia negara musyawarah. Ini hubungan Arab Saudi dengan Indonesia. Apa harapan Habib ke depan? Ya, saya berharap ke depan Indonesia ini sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia seharusnya lebih berperan dalam
kiprah perpolitikan internasional, khususnya dalam menciptakan perdamaian di dunia Islam, Indonesia harus lebih berperan. Contoh seperti konflik yang terjadi di Yaman, di Syria, di Irak, di Libya, di mana-mana. Indonesia mesti lebih berperan membawa bendera perdamaian. Jadi bukan Indonesia tidak boleh tidak peduli. Dan posisi Indonesia itu sangat penting, sangat strategis. Dan Indonesia cukup dihormati di seluruh negara-negara Arab. Nah, kalau Indonesia bisa menjadi duta khusus, ya kan, duta khusus katakanlah dari OKI, Organisasi Konferensi Islam, untuk menciptakan perdamaian ini, semua di dunia Arab, luar biasa. Makanya tadi saya katakan pemerintah saat ini sudah punya modal aksi 212 yang menurunkan hampir 8 juta umat Islam dalam bentuk yang sangat damai. Ini kan jadi pilot project ya. Artinya proyek percontohan untuk umat Islam dunia. Nah, energi ini gunakan bahwa kita siap tampil untuk menciptakan kedamaian di seluruh dunia. Nah, tawarkan di OKI, di Robito, di mana Indonesia bisa berperan. Bukan jadi penonton. Nah, apalagi pemerintah ikut-ikutan blok Cina lah, blok Rusia lah, yang notabene Cina dan Rusia ikut bertanggung jawab dengan konflik yang ada di Timur Tengah. Nah, jadi Indonesia, karena kan selama ini kan prinsip politik luar negeri Indonesia kan non-blok. Jangan lupa itu. Kan non-blok, artinya non-blok kan pemerintah Indonesia kan nggak ngeblok ke kanan atau ke kiri. Itu posisi yang sangat bagus untuk peran sebagai pendamai.